Siap mas. Ayo, come on. I can go. Today, tomorrow. Ya, halo Sobat Merbabu, setelah melakukan registrasi dan mengecekkan barang di bawah, maka selanjutnya akan dilakukan finalisasi registrasi atau validasi data di ruangan terakhir. Nah, untuk penyerahan daftar checklist ini akan diserahkan kepada petugas yang berada di sini. Ini salah satu petugas Taman Nasional juga, namanya Mbah Sumali atau nama bekennya Mbah Gembel. Halo Sobat Merbabu, jikalau nanti ada sesuatu atau menemukan seperti kebakaran hutan, illegal logging, kerawanan kawasan atau sesuatu yang berpotensi bahaya bagi kawasan, bisa melaporkan di call center 081 2950 970. Nah, setelah semua selesai, maka kita akan berangkat naik sekarang untuk memperbaiki wifi dan CCTV yang ada di Sabana 1. Let's go! I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out. Halo Sobat Merbabu, di sini banyak sekali kita temukan keanekaragaman hayati yang mana bisa dimanfaatkan untuk survival. Contohnya ini adalah tanaman cakar ayam. Tanaman cakar ayam ini bisa dimanfaatkan untuk obat dari beberapa penyakit, contohnya diabetes, terus kencing manis. Itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai obat. Caranya direbus, lalu kita ambil sarinya. Stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in you. Halo Sobat Merbabu, kita sudah sampai di HM13. Nah, HM13 ini sedikit spesial karena di sini ada jalur lintas satwa. Perpindahan dari Bukit Ngelorok menuju ke Bukit Dok Cilik itu dia setiap melintas satwa, setiap satwa melintas pasti ada di sini lintasannya. Jadi setelah dilakukan beberapa penelitian dari berbagai bidang ilmu, terutama makaka atau monyet ekor panjang yang berwarna abu-abu, itu adalah selalu dia punya lintasan tertentu ketika dia berpindah tempat atau nomaden. Jadi dari Bukit Ngelorok dia akan pindah ke bukit selanjutnya atau di sebelah sini dia melalui jalur lintas ini. Tidak hanya makaka, ada beberapa jenis satwa juga, contohnya seperti rusa. Pada waktu kebakaran 2019 banyak satwa yang lari dari kejaran api itu, dia lintas melalui sini karena dari perbatasan ini ada namanya jurang bangkai. Disinilah yang tempat yang tidak paling curam, tidak curam. Jadi di sini ada jalur lintasan satwa. Setelah habis ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 1, kurang lebih masih 500 meter lagi. Jadi kita akan menuju pos 1 yang disebut Dok Malang. Kenapa bisa disebut Dok Malang? Mari kita lanjut ke pos 1. Someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of time. Ya Icik, tapi We were doing SEH. sah. Di
Isik soalnya iso. Iya. Gede apa cilik iki? Kenapa, Pak? Gede apa cilik biasanya? Sedengan. Enggak huruf L. Oh. Alit. Mas TN, selamat datang di Pos 1 Mas TN. Bung Ramu. Mas pakai kacang, Mas. Ya, siap duluan. Ayo. Halo. Temannya Pak Fajar tuh. IT. Halo. Selamat datang, Mas. Silakan istirahat dulu, Mas. Istirahat dulu, kopi-kopi dulu, Mas. Counting down the days. Mantap. Orangnya itu kene munggah nggo bensin, mantes kok. Kita tak demi kopi, ini tak demi mangan. Gimana Mas, capek enggak? Biasa untuk tim kita harus makan. Kalau yang ini capek enggak ini? Oh, enggak. Saya sudah terlatih kok. Ini jari seperti ini. Yuk, Sobat Merbabu, sekarang kita sudah sampai di pos 1. Namanya Dok Malang. Dok Malang itu diambil dari kata ledoan. Ledoan itu berarti cekungan. Terus Malang itu kalau di bahasa Indonesia melintang. Jadi dia adalah cekungan yang melintang karena di sini terbagi di tengah-tengah antara Bukit Melorot dan Dok Kecil, Dok Cilik di sebelah belakang saya. Oke, kita akan lanjut ke pos 2. Stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. Sobat Merbabu, kita sudah sampai di pos 2,5 atau Simpang Macan. Kenapa disebut dengan Simpang Macan? Karena kata orang zaman dulu, orang lokal sini pernah melihat macan. Nah, ini kan persimpangan nih. Ke sana ke arah puncak, kanan situ adalah arah base camp atau arah mau ke rumah penduduk. Karena pada zaman dulu orang lokal ini cari rumput sampai ke sini dan tidak sengaja bertemu atau berpapasan dengan macan. Macan di sini adalah Panthera pardus atau macan tutul. Jadi pos ini sekarang disebut dengan Simpang Macan. Seperti itu. Stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of time. Halo Sobat Merbabu, ini adalah tanjakan tercuram sebelum kita menuju pos 2. Ini adalah jalur lama. Ini adalah jalur lama karena di sebelah kanan saya ini ada jalur baru. Antara serius. Ya, sing paling penak. Enak. Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Wes. Ini sekitar 200 meter di bawah pos 2. Di sini banyak kita jumpai vegetasi, ada kesowo, ada bintami. Nah, di sini ini banyak satwa, termasuk salah satunya adalah lutung budeng. Selain lutung budeng, di sini juga sering kita jumpai makaka atau monyet ekor panjang yang warnanya abu-abu. Dan kalaupun beruntung, kita akan menemui surili, salah satu spesies endemik yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah, itu adalah lutung budeng.
Yaitu spesies betina. Nah, yang jantan ini mulai tampak, ini yang jantan. Ketika menjumpai satwa di sini jangan sampai diberi makan atau mengganggunya. Kecuali kalau makaka tersebut mendekat, kita boleh mengusirnya dengan melempar kerikil atau mengayunkan trekking pole kita. Apabila kita memberikan makan, itu akan mengganggu populasi mereka. Mereka tidak akan makan makanan asli seperti biji-bijian, tetapi mereka akan terbiasa untuk memakan makanan para pendaki. Contohnya adalah Indomie. Itulah mengapa yang membuat mereka itu tidak takut kepada kita. Yaitu salah satunya adalah memberi makan. Stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word. But we're running out of Apa harus kebenaknya, Mas? Cek tower nih. Iya. Lah mati nah. Nah, kita ada sampai pos 2. Pos 2 ini namanya Pandean. Nah, dari mana asal kata Pandean? Dari beberapa literasi yang pernah saya baca, Pandean ini dinamakan pada zaman dulu. Jadi ini ada hubungannya dengan cerita wayang yang bersangkutan dengan Merapi. Pandean ini berasal dari kata pande. Pande itu ada tukang besi. Jadi zaman dahulu ada empu. Empu itu tukang bikin keris. Nah, keris ini kan dari besi juga nih, ditempa di sini, ditempa oleh seorang pande. Lalu makanya di sini disebut dengan Pandean. Untuk lebih cerita lebih lanjutnya nanti akan saya share di video berikutnya. stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word. But we're running out of time. We were doing alright. Buku niki bon foto Belanda bentuk Solondo aku tapi sing nulis tahun 1915. Pas iki pas wong pelaku iki engko. Ya kuwi. Nampane dhewe ora kanggo. Kanggo ding. Ayo Min, ayo Min. Akhirnya kita sampai di pos 3. Nah, pos 3 ini juga salah satu tempat camp untuk para pendaki yang tidak kuat melanjutkan di Sabana 1 karena jalan paling terjal di jalur Selo ini adalah pos 3 menuju ke Sabana 1. Dan kenapa camp ini bisa disebut dengan batu tulis? Karena dulunya terdapat sebuah batu besar di sekitar situ. Jadi batu itu besar dan berdiri dan banyak tulisan-tulisan
Perusahaan itu mungkin adalah vandalisme, tapi dilakukan pada sekitar tahun 2000-an. Jadi mereka itu vandalismenya menggunakan pasak, jadi ditata di situ. Nah, terus disinilah disebut dengan batu tulis. Nah, sobat merbabu, kita akan beristirahat di sini sekitar 5-10 menit sebelum kita masuk gigi 1 untuk menanjak ke pos Sabana 1. Oke, tetap semangat. Halo sobat merbabu, hari ini kita istirahat di pertengahan pos 3 Sabana 1. Kita akan makan nasi bungkus ya. Ini ada salah satu manajemen perjalanan. Jadi kita tidak perlu repot lagi memasak atau mengeluarkan alat-alat yang sudah kita packing di dalam carrier atau tas, sehingga akan menghemat waktu. Jadi kita tinggal buka, tinggal makan, habis itu istirahat sebentar baru lanjut jalan lagi. Oke. Ya, sobat merbabu, ini adalah trek tercuram sebelum ke Sabana 1. Jadi ini ada di pertengahan antara Sabana 1 dan pos 3. Jadi untuk ke Sabana 1 itu sekitar 300 meter lagi menurut PAL HM-nya. Dan memang menguras tenaga. Even if I'm holding a little, no, I'm not far.
But I'm not falling, even if I'm pulled in a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? But I'm not falling, even if I'm pulled in a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? Ini kanca malah tak gowo. Oh, Kayak kanca di sor mau. Kancane alhamdulillah. Ora aku ngoyo. jalannya sak ngono, Pak. Iya. Tuh, kayak si Sumbing yo ketok lho. Di. Mana wifi-ne urip? Wifi-ne urip ta? Kene tak sinyal Ora ono wifi-ne yo mati ya. Mati Mas. Lanjut to. Ini ngene kebak iki. Oh, dhewe ning kene kebak. Ibu mana? Delah mati kan iki. Wis madangan. Madiang dhisik, aku ngono. Lho. Madangke ulat. Aja kok foto ge madange kene kok foto. Halo Sobat Merbabu, kita sudah sampai di pos 4 atau sering disebut dengan Sabana 1. Tapi tahukah kalian, dulu Sabana 1 ini nama lainnya adalah Jemblongan. Jemblongan ini diambil dari kata sebuah lubang yang ada di sini, dan ini dikeramatkan oleh warga sekitar dan tetap dianggap keramat sampai sekarang. Jadi kita harus menjaga kebersihan, menjaga sikap ketika ada di Sabana 1. Bukan di Sabana 1, di semua kawasan kita harus tetap menjaga sikap. Nah, di sini juga termasuk dengan area camp terbesar di Gunung Merbabu via Selo. Di sini menurut perhitungan daya tampung dan daya dukung, ini muat lebih dari 200 tenda. Jadi untuk kapasitas lebih dari 200 tenda, masih ditambah lagi di Sabana 2 itu sekitar 300-an tenda. Jadi di sini adalah tempat camp terluas. Halo Sobat Merbabu, di sini kita sudah sampai Sabana 1 dan kita telah menyeting ulang CCTV dan WiFi sehingga bisa digunakan secara optimal. Ada beberapa kendala yang kita temui, tetapi karena kita sudah persiapan dari bawah dan kita memperkirakan apa saja yang bermasalah, kita sudah membawa part-part yang memang dibutuhkan di dalam penggantian perbaikan WiFi dan CCTV di sini.
bisa kalian lihat disitulah ini tiang sidaring yang dibangun pada tahun 2018. Di sini juga akan difungsikan sebagai emergency report. Fungsinya emergency report ini ketika nanti ada kendala atau accident di atas, kalian langsung bisa menghubungi pihak dari base camp atau ranger yang sudah bersiaga di bawah. Jadi kalian meminta tolong tidak perlu dengan harus turun langsung ke bawah, tetapi dari sini kalian bisa langsung telepon dengan wifi yang sudah disediakan. Kalian akan langsung bisa telepon untuk kepentingan emergensi.